Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansur bin Ammar, seorang ulama sufi yang tinggal di daerah Marwa, termasuk wilayah Basrah, suatu ketika melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanan itu, ia singgah dan tinggal di Kufah beberapa waktu lamanya. Suatu malam, ia keluar dari penginapannya dan berjalan menyusuri jalanan yang gelap. Tiba-tiba dari suatu rumah ia mendengar suara seseorang sedang memunajat atau berdoa. Ya Rabbi, demi keagungan dan kebesaranmu, sungguh aku berbuat maksiat itu bukanlah kumaksudkan untuk menentangmu, dan bukan juga karena kebodohanku akan hukum-hukum syariatmu, tetapi semua itu kejadian karena kesalahanku, karena kelengahanku, karena aku terlalu mengandalkan kemurahanmu akan menolong keadaanku. Ya Rabbi, betapa bodohnya aku telah berbuat maksiat ini, tetapi terimalah hujahku, pengakuan dan alasanku. Karena jika tidak, kesedihan yang panjang akan selalu menyiksaku. Ibnu Ammar menunggu beberapa saat lamanya, tetapi tidak terdengar lagi lanjutan munajat itu. Seketika itu ia membaca cukup keras sekiranya bisa didengar oleh orang yang munajat tersebut salah satu ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Setelah membaca ayat tersebut, Ibnu Ammar mendengar suara jeritan keras serta seruan yang menggetarkan. Tetapi setelah itu ia tidak mendengar suara apapun. Karena itu ia terlalu pergi dan kembali ke penginapannya. Keesokan harinya Mansur bin Ammar kembali melewati rumah itu, dan ia mendengar suara ratap tangisan seorang wanita di dalamnya. Beberapa orang tampak datang melayat dan bertakziah karena ada yang meninggal di dalam rumah tersebut. Mendengar beberapa percakapan, dan wanita yang sedang menangis itu berkata, sesungguhnya putraku ini sedang sholat tahajud tadi malam. Setelah selesai bermunajat kepada Allah, tiba-tiba terdengar seseorang di luar rumah yang melantunkan ayat tentang ancaman neraka kepada anakku. Mendengar ayat tersebut, anakku langsung kejang dan ia meninggal. Semoga Allah tidak memberikan pahala kepada orang yang melantunkan ayat tersebut. Ibnu Ammar sangat terkejut mendengar perkataan tersebut. Ia segera pulang dan menangis penuh penyesalan. Tidak disangkanya kalau ayat yang dilantunkannya itu menyebabkan pemuda, yakni putra sang ibu itu meninggal. Mungkin kalau diagnosa secara medis sekarang ini bisa dikatakan terkena serangan jantung. Rasa terkejut dan takut yang begitu mendarat sehingga jantung berhenti berdetak. Ia terus-menerus bertawad kepada Allah atas kelancangannya, membacakan ayat sehingga menyebabkan kematian orang lain. Pada malam harinya, Ibnu Ammar bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dalam keadaan yang baik-baiknya. Entah kenapa ia mengenali pemuda itu adalah yang meninggal karena lantunan surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacanya. Padahal ia belum pernah bertemu atau mengenal dia sebelumnya. Seolah ada bisikan gaib yang memberitahukan hal itu kepadanya. Ia berkata kepada pemuda itu, bagaimana Allah memperlakukanmu dirimu? Pemuda itu berkata, Allah menganggapku sebagai syuhada atau mati syahid, sebagaimana para syuhada di perang Badar. Ibnu Ammar menatap pemuda itu penuh takjub sekaligus keheranan. Ia berkata, bagaimana bisa begitu? Pemuda itu berkata, para syuhada perang Badar itu ditebas oleh pedang-pedang orang kafir hingga tewas, sedangkan aku tewas ditebas oleh pada Allah yang Maha Pengampun.
Segera setelah itu Mansur bin Ammar terbangun. Ia tidak lagi bersedih, justru bahagia karena telah menjadi jalan bagi pemuda itu memperoleh derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala.